Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan info GTK. Nah, ini persiapan terkait dengan PPK Guru tahun 2023, dan ini perlu kita lakukan. Nah, jadi di video kali ini bakal saya bahas secara tuntas, dan mungkin video ini akan panjang, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu ketika menyimak video ini tolong simak dari awal hingga akhir, karena nanti karena ini bakal jadi topik trending terkait dengan PPK Guru. Nah, jadi mohon Bapak Ibu menyimak video ini dari awal hingga akhir agar nanti Bapak Ibu bisa mengerti terkait dengan bagaimana terkait dengan info GTK ini ataupun verval ijazah ini. Oke, kita bahas dulu dari awal ya. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan info GTK-nya ataupun verval ijazahnya, perlu kita ketahui bahwa komponen ataupun data dari info GTK ini diambil dari aplikasi Dapodik, artinya yang tersinkron dari aplikasi Dapodik. Nah, makanya di sini Bapak Ibu silahkan ke aplikasi Dapodiknya, pastikan dulu bahwa data terkait dengan ijazah baik itu guru, tendik, itu semuanya masuk di bagian riwayat pendidikannya Pastikan dulu bahwa juga nicknya yang ada di aplikasi Dapodik itu sudah terdaftar dengan benar sesuai dengan data dokumen Dukcapilnya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk guru silahkan ke menu guru dan kemudian klik salah satu gurunya, kemudian klik di profil guru Nah, profil guru ini silahkan Bapak Ibu cetak dan berikan kepada gurunya. Silakan disuruh cek nicknya dan data kependudukannya tempat tanggal lahirnya Pastikan mereka semua itu memiliki ini, kemudian dicetak. Nah, cetaknya di bagian ini Silakan Bapak Ibu cetak dan kemudian silakan Bapak Ibu printkan Nah, silakan nanti Bapak Ibu printkan dan berikan kepada gurunya Nah, setelah mengecek data Dapodik, kalau memang ada kekeliruan silahkan Bapak Ibu ubah Nah, jadi untuk riwayat pendidikan yang SD, SMP, SMA itu bisa ditambah di Dapodik secara langsung, tapi untuk S1 harus ditambah di PDK Datadik. Oke, kemudian setelah itu pastikan juga bahwa data kependudukan di bagian verval PTK di bagian verval PTK ini sudah tidak ada lagi yang berwarna merah artinya sudah sesuai dengan data Dukcapilnya Nah, silakan Bapak Ibu nanti login dan pastikan semua data Dukcapilnya sudah hijau seperti ini, tidak ada lagi yang merah karena apa? Nanti bakal kita bahas karena saling berkaitan terkait dengan data yang ada di Dikti Nah, setelah memastikan bahwa di verval PTK tidak ada masalah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan ke yang namanya info GTK. Nah, jadi terkait dengan info GTK saya bahas lagi terkait dari awal login sampai dengan Bapak Ibu bisa melakukan verval ijazah. Nah, kenapa saya includekan terkait dengan login? Karena kenapa saya bahas login? Karena banyak sekali nanti yang bermasalah terkait dengan login di info GTK. Nah, perlu ketahui bahwa ketika Bapak Ibu melakukan yang nama sinkron aplikasi Dapodik, itu tidak serta-merta masuk ke dalam info GTK langsung tapi dia memerlukan beberapa waktu ketika pihak admin info GTK itu menarik data dari aplikasi Dapodik sesuai dengan sinkronisasi aplikasi Dapodik. Jadi bukan berarti begitu Bapak Ibu sinkron itu langsung masuk ke dalam aplikasi Dapodik Nah, jadi perlu pemahaman terkait di situ. Nah, kemudian nanti secara teknis Bapak Ibu akan mengalami yang namanya terkait dengan kendala login. Nah, kendala login bisa diatasi apabila Bapak Ibu lupa password misalkan. Nah, silahkan Bapak Ibu hubungi operator sekolahnya, mereka kunjungi di sp.dikemdikbud.id manajemen sekolah. Silahkan Bapak Ibu login silahkan minta operatornya untuk login ataupun yang memegang akun Dapodiknya untuk login. Nah, silahkan Bapak Ibu ke yang namanya bagian akun. Nah, setelah itu di sini ada daftar akun yang sudah terdaftar di sini semuanya. Nah, kalau si guru itu lupa password klik aja di bagian pensil ini, pilih nama gurunya klik aja di bagian pensil ini, kemudian klik di bagian update passwordnya, masukkan password yang diinginkan. Harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter simbol yang dibolehkan itu tanda tanya, tanda seru, pagar, titik begitu Nah,
Jadi seperti itu ya, harus mengandung minimal 8 karakter ya untuk passwordnya. Setelah di save, nanti ketika Bapak Ibu klik update ya, itu nanti notifnya entah gagal atau bagaimana, jangan percaya, abaikan saja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, password tersebut tidak langsung bisa membuka yang namanya info GTK. Tapi Bapak Ibu ya bisa langsung ke bagian ini. Misalkan ya, Bapak Ibu ingin buka info GTK, buka aja ke webnya PTK Datadik ya, PTK Datadik. Nah, nanti semua linknya bakal saya taruh di deskripsi video. Nah, selanjutnya Bapak Ibu login dengan menggunakan akun si PTK tadi yang Bapak Ibu sudah rubah passwordnya di bagian ini. Nah, setelah login ya seperti ini, silahkan pilih salah satu. Nah, selanjutnya ya, Bapak Ibu kalau ingin membuka info GTK ya, sebelumnya saya sudah bahas bagian ini. Kemudian saya bahas lagi karena nanti pasti bagian login yang akan kendala ya. Nah, kemudian klik di bagian biodata. Nah, di sini ya paling bawah itu ada yang namanya buka info GTK. Jadi kita kan nggak buka lagi langsung di info GTK Kemdikbud ID ya, tapi kita buka di bagian ini, buka info GTK. Jadi setelah merubah dari SP Datadik tadi, kita menuju ke yang namanya PTK Datadik. Makanya kita langsung bisa membuka di sini ya. Nah, pastikan bahwa semua komponen data ya ini dimasukkan dulu ya. Nggak mungkin ada S1 sebelum ada SMA, nggak mungkin ada SMA sebelum ada SMP, nggak mungkin ada SMP sebelum SD. Jadi 4 data riwayat pendidikan ini harus tercatat di info GTK dulu. Oke, ini terkait dengan teknis login ya. Ini sudah saya bahas. Jadi kalau tidak bisa login dari info GTK, silahkan Bapak Ibu login ke PTK Datadik Kemdikbud ID, klik di bagian biodata dan di bagian ini. Oke. Terkait dengan login sudah saya bahas. Nah, selanjutnya kita bahas ke dalam info GTK-nya. Nah, terkait dengan info GTK ya, ini sudah saya bahas tadi bahwa info GTK menerima hasil dari aplikasi Dapodik. Nah, kalau data Bapak Ibu tidak berubah, silahkan Bapak Ibu masukkan email dan password langsung ke webnya info GTK. Dan verify ijazah ini dilakukan oleh si guru, bukan tugasnya operator sekolah. Ingat, ini adalah data guru dan bukan datanya operator sekolah, dan tidak ada kewajiban operator sekolah untuk melakukan verify ijazah ini. Ya, mohon dimengerti. Jadi tidak ada kewajiban operator sekolah untuk melakukan ini ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan menemukan di mana oke, masukkan kode CAPTCHA dulu kalau mau login di bagian ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu menemukan yang namanya, Pak, ketika saya buka info GTK namanya berbeda, bukan nama saya, kok bisa ya begini begitu ya. Silahkan Bapak Ibu hapus history dulu ya. Nah, hapus history dulu di browsernya, dan kemudian klik di clear browsing ya, pilih aja all time, kemudian di add kan, jangan di checklist password karena nanti password yang tersimpan di browsernya Bapak Ibu akan hilang. Nah, selanjutnya silahkan di refresh. Nah, setelah di refresh barulah nanti akan tampil ataupun disuruh login kembali ya Bapak Ibu. Baru kita klik masuk. Nah, setelah masuk seperti ini ya, pastikan bahwa data Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu login adalah data Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa validasi. Di bagian ini ada yang namanya update terakhir. Di bagian ini ada proses validasi. Apa itu update terakhir? Ini adalah hasil sinkron yang diambil dari hasil sinkron aplikasi Dapodik. Saya sudah bahas tadi bahwa data ini diambil dari aplikasi Dapodik ya. Nah, data yang diambil adalah tanggal 12 Juni yang ada di bagian ini. Sementara proses validasinya di tanggal 30 Juni. Artinya ya, berselang sekitar 1 mingguan atau 2 mingguan baru pihak info GTK itu mengambil datanya. Jadi kalau operatornya sinkron tanggal berapa gitu ya, kemudian di sini masih diambil tanggal yang bukan tanggal dia hasil perbaikan dari aplikasi Dapodik, maka jangan panik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pihak info GTK ataupun admin info GTK menarik hasil proses dari sinkron Dapodik tadi di bagian ini. Jadi jangan nanti berpikir bahwa begitu sinkron langsung berubah info GTK, tidak ya, tapi diambil
hasil sinkron yang diambil dari aplikasi Dapodik, kemudian nanti diproses oleh admin Infogetikanya. Jadi kalau memang ada kesalahan data dan sebagainya, mohon nanti dilihat lagi tanggal sinkronnya ya yang diambil di sini, kemudian yang diproses di bagian ini ya, kapan diprosesnya ya. Nah, kemudian nanti silahkan scroll aja ke bawah. Nah, scroll aja ke bawah. Nanti di sini Bapak Ibu akan menemukan yang namanya verbal ijazah. Nah, verbal ijazah ini adalah untuk apa Pak Mun? Ya, untuk menjamin bahwa data ijazah yang Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu peroleh itu adalah data ijazah yang benar ya. Dan saat ini diintegrasikan dengan data di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ataupun Dikti ya. Nah, jadi jika ijazah Anda belum terdaftar, maka itu disebut tidak sah, tetapi belum dapat digunakan. Jadi bukan berarti tidak sah ya, tapi belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah nantinya. Ya, bukan hanya P3K ataupun yang lainnya nanti bisa jadi ya. Nah, jika suatu hari nanti hasil validasi ternyata terverifikasi salah, maka sistem akan membatalkan hasil tervalidasi tersebut. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu klik tombol di bagian ini. Nah, sebelum klik tombol di bagian ini, nah, kendala yang Bapak Ibu mungkin ya di lapangan mengalami bahwa seperti ini ya, hasil validasi. Tapi saya Pak Mun sudah melakukan yang namanya verbal ijazah di tahun sebelumnya. Itu bagaimana Pak Mun? Nah, jika kemarin itu ya saya bertemu dengan admin Infogetika ya, Pak Nazaruddin di sebuah acara di Surabaya. Di situ ya saya sudah bertanya kepada beliau bahwa bagaimana kalau si guru ini sudah melakukan yang namanya verbal ijazah, tapi apakah tahun ini harus dilakukan verbal lagi ya. Nah, kata beliau selama masih valid, selama ijazah itu ingin diverbal dan beliau sudah melakukan yang namanya verbal ijazah sebelumnya, maka itu tidak menjadi masalah. Nah, kenapa Pak hasil validasinya seperti ini Pak, saya tanya. Nah, itu karena sebelumnya kita belum menampilkan data ini. Artinya data ini bisa saja itu tidak ada di Dikti dulu di datanya ya, ataupun di kampusnya. Nah, kemudian kita melakukan yang namanya perubahan sehingga itu data-data ini adalah data yang ada di PD Dikti ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tanggal masuk, tanggal keluar, tanggal risio, ini semua datanya dari kampus. Tapi ya disesuaikan dengan data yang ada di verbal ijazah. Nah, kalau Bapak Ibu kalau sudah pernah melakukan verbal ijazah di tahun sebelumnya itu tidak masalah ya, artinya sudah dijamin valid. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lagi melakukan verbal ijazah dengan versi terbaru Infogetika ini ya silakan, tidak masalah juga ya. Nah, sebelum itu pastikan ya, sebelum Bapak Ibu melakukan yang namanya verbal ijazah ya, pastikan kembali di bagian tadi, di bagian PTK data di Kemdikbud.go.id, ini data ijazah S1-nya Bapak Ibu sudah masuk ya. Pastikan ya, saya ulangi lagi, sebelum melakukan verbal ijazah, pastikan bahwa data ijazahnya Bapak Ibu ya di bagian ini tadi ini sudah masuk ke dalam datanya Dapodik ya. Nah, jangan nanti Bapak Ibu melakukan verbal ijazah tapi Bapak Ibu riwayat pendidikannya belum S1. Nah, kalau ada kesalahan nanti di riwayat S1 ini, silahkan Bapak Ibu klik tambah di bagian ini. Jadi tidak bisa diedit, karena kalau diedit ini tidak bisa, hanya tampil tahun masuk dan tahun lulus ya. Nah, kalau Bapak Ibu ada kesalahan S1-nya di bagian ini ataupun belum tertambah S1-nya di bagian ini, silahkan klik di bagian tambah riwayat pendidikan. Nah, sebelumnya saya sudah membahas ini, nanti silahkan Bapak Ibu lihat linknya di deskripsi video ya, terkait dengan cara menambah dari SD, SMP, SMA, kemudian S1-nya sudah saya bahas. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu nanti setelah memastikan S1-nya kembali ya, silahkan nanti dilakukan verbal ijazah. Nah, untuk sebelum Bapak Ibu melakukan yang namanya verbal ijazah, pastikan dulu bahwa data ijazahnya Bapak Ibu itu sudah teronline-kan ataupun sudah terdaftar di PD Dikti. Ketika aja di Google itu PD Dikti. Nah, PD Dikti di bagian ini silahkan Bapak Ibu kopas ya NIM, ataupun silahkan kopas yang namanya nomor ijazah ataupun namanya Bapak Ibu di kolom ini ya, di kolom yang ada di bagian ini ya.
Nah, contoh di bagian ini ya. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu klik cari dengan menggunakan NIM yang ada di ijazahnya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ditemukan, silahkan pilih data Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini sudah ada yang namanya data di ijazahnya. Nah, selanjutnya di data perguruan tingginya, artinya teronline kan data ijazahnya. Nah, setelah memastikan ini, pastikan juga di bagian ini sudah ada ditulis klik ya. Jika tidak valid, maka lakukan cek data di web sivil. Nah, silakan Bapak Ibu klik di bagian ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan dibawa ke webnya ijazah.kemdikbud.id. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu ketik aja nama kampusnya di bagian ini, ya. Nah, selanjutnya untuk melihat bahwa nama kampus Bapak Ibu yang benar bagaimana, ketik aja juga di bagian ini. Ketik aja ya. Mana nama kampusnya yang data kampusnya ya. Nah, data perguruan tingginya Bapak Ibu silahkan lihat kemari. Nah, kalau untuk melihat data dosennya di bagian tengah, data prodinya di sini, data mahasiswa di sini, sesuai dengan kolom yang ada di bagian ini ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan masukkan nama kampusnya. Nah, kemudian prodi. Nah, di sini mohon sekali Bapak Ibu untuk melihat nama prodinya di bagian ban or ID. Nah, di sini adalah terkait dengan akreditasi kampusnya. Nah, jadi bukan maksud saya untuk melihat akrednya, tapi nama terbaru dari prodinya Bapak Ibu. Bisa jadi prodi yang ada tertulis di ijazah Bapak Ibu saat ini sudah berubah namanya menjadi prodi yang baru ya. Nah, misalkan ya di sini klik di bagian data akreditasi, kemudian klik di bagian data history di bagian ini ya. Kemudian klik. Nah, setelah klik, silahkan Bapak Ibu masukkan nama perguruan tingginya yang sesuai dengan yang terdaftar di PD Dikti tadi ya. Nah, misalkan ini. Nah, ini Muslim. Dipilih aja. Nah, misalkan ini bahasa dan sastra. Nah, dulu di sini namanya ya, bahasa dan sastra ya. Misalkan ini saya misalkan. Nah, dulu ini namanya prodinya dulu ya. Dulu 2004, 2009, 2014. Nah, 2014 itu sudah mulai berubah menjadi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, selanjutnya pada tahun 2020 prodinya berubah menjadi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, nanti ketika Bapak Ibu menambah riwayat pendidikan formal, ingin melihat yang namanya prodi tadi, itu tidak akan dapat. Karena apa? Karena prodinya itu sudah berubah Bapak Ibu ya. Jadi mohon Bapak Ibu ketika menambah S1 itu melihat dulu sini nama prodinya yang sekarang itu apa ya. Nah, jadi jangan nanti harus sesuai dengan ijazah, kok nggak ada gitu nama prodi sesuai ijazah. Kenapa? Karena sudah berubah Bapak Ibu ya. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu melihat data ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu silahkan ngecek lagi di bagian prodi ini. Nah, prodi tadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya tidak akan dapat. Nah, jadi sekarang sudah berubah menjadi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia sesuai dengan yang ada di bagian ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini karena biologi ya Bapak Ibu, saya pilih di sini. Kemudian nomor ijazah. Nah, nomor ijazah pastikan Bapak Ibu kopas aja dari sistem, dari PD Diktinya ya, jangan diketik karena kalau diketik nanti jadinya salah, nggak dapat. Nah, kemudian nanti di sini angka pengaman 10 tambah 3 13. Nah, baru Bapak Ibu klik verifikasi. Nah, setelah memastikan bahwa data di Bapak Ibu di PD Dikti terdaftar ya, ijazahnya, data ijazahnya, kemudian di sipil juga ditemukan, maka barulah Bapak Ibu melakukan yang namanya verval ijazah. Nah, silakan klik tombol verval ijazah, masukkan nama perguruan tinggi. Jadi di sini jangan dikopas nama perguruan tinggi, harus diketik untuk menemukan data perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Ini kemudian masukkan nama prodinya ya, ketik aja sedikit. Nah, ini sudah. Kemudian NIM-nya. Nah, NIM-nya tadi kita kopas saja dari PD Dikti. Nah, kemudian kita ketik NIM. Nah, untuk nomor ijazah silakan Bapak Ibu kopas juga ya. Jadi pastikan nomor ijazah yang terdaftar di Dikti ini sudah benar ya Bapak Ibu, sesuai dengan yang ada di ijazah. Kalau memang ada kesalahan, silakan menghubungi kampusnya.
Nah, nanti ada pertanyaan lagi. Kalau saya Pak Mun belum ada data ijazahnya di sini, di PD Dikti bagaimana? Ya, minta di online karena yang online ini setahu saya itu di tahun 2004 ke atas ataupun tahun 2000 ke atas lah pokoknya ya. Jadi kalau 2004 ke atas itu memang kewajiban Dikti untuk memasukkan data alumni ya. Nah, kemudian di sini di sipil nanti kalau sudah terdaftar di PD Dikti biasanya di sipil juga ada ya. Nah, silahkan Bapak Ibu. Nah, nanti ketika sudah terdaftar di PD Dikti ataupun di sipil, nanti Info GTK akan melempar ataupun menampilkan data Bapak Ibu ya di sini. Nah, data yang ditampilkan di sini adalah data dari hasil di kampusnya ya. Nah, jadi di sini ya update data kelulusannya di tanggal 25 Mei 2015 ya. Di sini jumlah SKS-nya. Nah, kalau memang nanti jumlah SKS-nya ada kekeliruan dan sebagainya dari data yang ditampilkan Info GTK ini ya. Jadi data ini yang ditampilkan adalah dari data proses integrasi antara Dikti dengan Info GTK. Jadi kalau memang ada kesalahan di data ini, silahkan Bapak Ibu konfirmasi ke kampusnya untuk diperbaiki, ataupun Bapak Ibu silahkan screenshot aja ya. Nah, screenshot aja data ini seperti ini, nanti serahkan ke kampusnya ataupun lapor ke kampusnya bahwa data saya misalkan SKS-nya bukan segini, lebih banyak lagi misalkan. Nah, ataupun tanggal lahir bukan ini, ataupun ada kesalahan dan sebagainya, ya silahkan nanti di ini. Nah, kemudian nanti kalau tidak ada misalkan nick-nya tidak ada misalkan, itu bagaimana? Ya berarti suruh masukkan data nick-nya, karena saat itu ya ini bukan kesalahan kampus 100% Bapak Ibu. Nah, bisa jadi ketika itu pendataan ya ini belum dimulai 100% ataupun belum lengkap seperti sekarang. Bisa jadi dulu mungkin hanya ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelaminnya ataupun apa ya. Nah, kemudian nanti ada penambahan dari Dikti sehingga alumni yang lama itu tidak ada datanya ya. Nah, jadi kalau memang ingin lengkap ya silahkan Bapak Ibu ini. Tapi untuk sejumlah data ini ya ini sudah bisa untuk dilakukan perpajakannya, sudah dijamin ya. Nah, kemudian di sini ada namanya, tanggal lahirnya, alamatnya ya. Jadi data valid berdasarkan sistem. Cek dengan teliti dan pastikan bahwa ini adalah data Anda, data ijazah Anda ya. Nah, hasil pemandangan data Dapodik dengan data peneliti dianggap valid ya. Saya menyatakan benar ya bahwa ijazah itu adalah atas nama saya. Jadi seperti itu, ada lembar konfirmasi namanya ataupun lembar pengesahan dari kita bahwa data ini memang adalah milik kita ya. Nah, selanjutnya silahkan Bapak Ibu klik setuju dan kalau memang datanya tidak ada tidak ada kekeliruan dan sebagainya, silahkan klik saya setuju. Nah, setelah itu baru disimpan. Nah, jadi ini bagi data yang ditemukan ya. Nah, jadi bagi data yang ditemukan. Nah, nanti ya. Nanti di sini ada lagi yang namanya lembar persetujuan. Setelah Bapak Ibu pribadi, maka nanti akan ditampilkan di bagian ini. Nah, kemudian klik saya setuju ya. Nanti baru Bapak Ibu klik lagi saya setuju. Nah, selanjutnya klik simpan. Oke ya. Nah, jadi seperti itu cara melakukan verify ijazah. Nah, ini sudah valid ya, artinya sudah valid menurut sistem. Jadi kalau sudah seperti ini sudah selesai dilakukan yang namanya verify ijazah ya. Nah, jadi kalau memang nanti ada kekurangan data nick-nya apakah bermasalah tidak Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau ada komponen-komponen data yang masih kekurangan di bagian ini ya silakan Bapak Ibu lapor ke kampusnya ya. Jadi jangan melapor ke operator sekolahnya karena data ini memang murni dari PD Diktinya ataupun dari kampusnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu verify ijazah, misalkan datanya tidak ditemukan, maka silakan Bapak Ibu melakukan yang namanya upload ya, metode upload ya. Nah, jadi seperti itu ya terkait dengan S1-nya ya, verify ijazahnya. Mudah-mudahan ini jelas ya Bapak Ibu terkait dengan
info info GTK-nya ya. Jadi kemarin kalau masih tampil seperti ini ada hasil validasi tanggal lahir dan sebagainya salah, tapi dia sudah melakukan verbal ijazah di tahun 2022 ya, itu tidak masalah lagi, sunnah. Tapi kalau dia mau melakukan yang namanya verbal ijazah dengan versi info GTK saat ini dengan hasil validasi valid menurut sistem, bukan IPI ataupun API ya, ini verbal API juga namanya, tapi berbeda dengan hasil kemarin. Kalau kemarin kita harus menunggu 1x24 jam baru sistem akan mengiyakan, tapi sekarang kalau sudah dapat datanya di predikti, kemudian di sipil, kemudian kita integrasikan dengan info GTK, maka ini sudah valid menurut sistem dan sudah selesai ya. Nah, jadi kalau memang metode upload, nanti harus unggah ijazah dan dilakukan yang namanya approval oleh admin Dapodik yang memegang akun Kakadi ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Nanti bakal saya bahas juga yang metode upload. Silahkan Bapak Ibu pantau terus channelnya Pak Mun, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu yang lagi pening-peningnya melakukan yang namanya verbal ijazah. Saya Pak Mun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada pertanyaan yang dan lainnya, silahkan Bapak Ibu komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.